Nunggu penontonnya 5.000 aja lah kita. Untuk DP ya, masa tanya lagi teman-teman. Gedung ini cuma ada satu di Indonesia. Oke, jadi teman-teman menjawab ya atas pertanyaan untuk kemudian Korwil atau kemudian kor daerah atau kor apa ya. Jadi menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi gini, saya udah diskusi sama Mas Yun ya teman-teman. Untuk kita berbicara mengenai Korwil ya, kita di tahap mempertimbangkan. Artinya bukan kita menolak Korwil atau kita kemudian mengokekan Korwil, enggak, kita pertimbangkan. Jadi sebisa mungkin ya, kalau misal kita membentuk Korwil, kita punya dampak buat masyarakat. Dampak masyarakat itu dampak baik masyarakat ya. Mungkin bisa kemudian kita untuk membuat seperti kayak petani milenial atau petani muda. Jadi gerakan tersebut itu akan bermanfaat bagi masyarakat ya. Kalau kemudian kita bentuk badan legalitas hukumnya itu ADART, itu pasti ADART-nya itu adalah ormas ya. Saya kenal banyak ormas termasuk ya, sebenarnya Muhammadiyah itu ormas, NU ormas ya. Kalau misal kayak GRIP itu ormas, terus Pemuda Pancasila itu ormas ya. Kalau bentuk legalitas dan ADART itu pasti berupa ormas ya. Tentunya kan untuk proses tersebut kan memerlukan waktu dan proses. Tapi yang terpenting itu bukan masalah untuk Korwilnya. Yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana kita tuh berdampak kepada masyarakat. Jangan sampai keberadaan kita itu malah justru merugikan masyarakat. Untuk contohnya, misal katakanlah gerakan petani muda Indonesia, gerakan petani milenial, gerakan peternak milenial, dah. Nanti jadi programnya itu diselaraskan sama program Pak Prabowo. Jadi misal programnya katakanlah kita nanti adalah gerakan untuk menanam, misal menanam buah di rumah. Bibitnya kita kita kasihkan. Kemudian program pembinaan. Ya, jadi gitu. Jadi kalaupun teman-teman nanti juga patungan or something ya, paling tidak kalau misal kita ada patungan dan lain-lain, tidak memberatkan dan tidak membuat suatu kegaduhan. Karena Korwil ini kalau misal memang nanti kita sahkan, yang jelas yang diuntungkan itu masyarakat. Jadi bukan kemudian kita menolak atau kita meng-ACC, tapi kan dikaji ya. Karena jangan-jangan nanti ada oknum yang memanfaatkan, jangan-jangan seperti itu. Kemudian ada yang ngomong untuk gerakan yaudah kalau kita nggak ada Korwil, kita nggak jadi sobat ngarit, ya itu terserah teman-teman semua. Cuma kan dari awal itu kan kita ini kan gerakan baik. Gerakan ini kan baik, gerakan ini yang dimana gerakannya adalah gerakan untuk membantu sesama. Kalau tendensinya mau jadi ketua, ya saya pikir kita dari dulu kan duduk sama rata. Ya saya aja nggak ada, saya pengen dideklarasi jadi ketua nggak ada. Bahkan Mas Yun pun nggak ada, cuma dia ngaku-ngaku sebagai saya ketua ini, nggak ada juga. Kan semua kan silaturahmi dan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Apa kemudian teman-teman dengan ikut sobat ngarit tidak diuntungkan dengan mendapatkan sahabat baru? Apakah teman-teman dengan ikut sobat ngarit teman-teman kemudian tidak mempunyai teman-teman baru? Apakah teman-teman dengan ikut sobat ngarit teman-teman juga kemudian tidak bisa sharing-sharing dengan orang-orang baru? Kan sama-sama kemudian diuntungkan. Nggak ada yang tahu kalau sobat ngarit sampai sehebat ini.
awalnya kan dibentuknya itu juga sebenarnya sama Mas Yoni iseng-iseng aja. Maksudnya gini loh, saya mencoba, ini saya di Senayan teman-teman ya, saya masih harus rapat tadi. Gini loh, saya coba untuk komunikasikan ya mengenai legalitas itu kan bagaimanapun legalitas pasti dibentuk oleh negara. Nggak mungkin legalitas itu dibentuk di katakanlah kayak Polsek, Polres kan bukan di situ. Nomenklaturnya harus ke kementerian berkaitan. Maksudnya kalau harapannya Mas Yun ya, harapan saya Mas Yun adalah kalau teman-teman ikut Sobat Ngarit itu bisa mendapatkan misal bantuan pupuk, misal bantuan bibit, misal bantuan masalah peternakan. Jadi justru kita yang bermanfaat bagi Sobat Ngarit, bukan Sobat Ngarit yang bermanfaat bagi kita kembali. Ini teman-teman ini jadi teman-teman yang ngomong opo ya silakan. Kalau memang nggak cocok ya skip aja, nggak usah apa nimbrung di sini. Ya. Nanti kalau kau di report orang-orang Sobat Ngarit akun kau hilang, selesai kau nanti. Nah. Jadi maksudnya kita bikin kalau bisa berdampak. Ini bukan kita bikin organisasi itu kayak kita bikin SIM atau kita perpanjang STNK gitu teman-teman, kan perlu ada prosesnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kemudian ya sebagai orang-orang di garda depan seperti Mas Yun, seperti saya malah bermanfaat bagi Sobat Ngarit, bukan kita memanfaatkan Sobat Ngarit. Jadi kebalik. Artinya apa? Ini kita lagi pertimbangkan dan kita kaji. Jangan kemudian dianggap kita nggak memperhatikan. Tenang aja, kita memperhatikan. Jadi kan banyak nih kadang-kadang di pemerintahan Pak Prabowo ini juga kan sekarang kalau kemudian ngasih bantuan itu kalau lebih tepat sasaran kan lebih enak. Ya saya rasa teman-teman semua Sobat Ngarit Nusantara juga paling tidak kalau kemudian memang diperbantukan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintahan kan lebih bagus, apalagi bisa profit dari bisnis yang halal. Jadi maksudnya kita bikin lah gerakan petani muda, gerakan peternak milenial. Mungkin bisa disupport dari bantuan pemerintah berupa seperti pupuk gratis ataupun bibit gratis, memberdayakan ibu-ibu, memberdayakan daripada teman-teman pemuda kan seperti itu. Jadi kita bikinlah sebuah gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi supaya nanti yang gabung-gabung Sobat Ngarit itu banyak gitu loh. Jadi buat para pengusaha-pengusaha biar gabung. Barangkali pengusahanya butuh orang-orang yang di lapangan, teman-teman lain-lainnya yang belum punya pekerjaan bisa punya pekerjaan. Jadi teman-teman Sobat Ngarit yang belum punya pekerjaan bisa punya pekerjaan. Teman-teman Sobat Ngarit yang nanti kemudian tidak bisa terfasilitasi dengan pemerintahan bisa ketemu sama mungkin kepala dinas ataupun wali kota, bupati, gubernur sama atau menteri. Jadi buat teman-teman nanti diajari untuk bikin peternakan, bikin seperti perkebunan kan seperti itu, ya. Kemudian buat teman-teman lain gimana? Seperti profesi supir, seperti profesi seperti tukang gimana? Itu akan kita kembangkan. Jadi bagaimana kita berkontribusi bagi sesama. Yang terpenting itu bukan kemudian bagaimana kita mengkapitalisasi Sobat Ngarit, bukan. Bagaimana kemudian Sobat Ngarit itu bisa berdampak bagi masyarakat, itu yang penting itu. Jadi biar orang kalau misal ikut Sobat Ngarit itu tetap bangga-bangganya gitu loh. Berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Yang menjembatani sama pemerintahan siapa? Saya, DPR RI. Artinya saya menjembatani nanti. Kalau misal tanya, lo ngapain kok ngurus Sobat Ngarit lo? Iya lo kan Sobat Ngarit itu masyarakat juga. Namanya aja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, tukang-tukang itu rakyat, petani rakyat, peternak rakyat semua.
Jadi paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Artinya kita ini ya duduk sama rata dan bagaimana bisa mensejahterakan minimal tetangga kita atau keluarga-keluarga yang lain. Bukan kita apa teman-teman. Yang penting itu kita bisa berdampak. Jadi kita nggak keburu-buru juga. Kalau keburu-buru pasti nggak bagus hasilnya. Dulu kan teman-teman menyuarakan untuk ketemu Fauzana. Akhirnya ketemu Fauzana. Ya, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, hanya teman-teman yang tahu. Kemudian ada acara untuk Kopdar. Sudah diselenggarakan Kopdar. Ya, kita kan lakukan meskipun tentu teman-teman pengennya katakanlah bulan Oktober direalisasikan bulan Januari. Ini kan sekarang gerakannya ada hari ini. Sekarang ini nih bulan Januari nih. Ya mungkin realisasinya mungkin bulan-bulan Februari Maret lah. Ya paling lama April. Supaya kemudian ide-ide yang bagus ini nanti akan kita akomodir. Gak kemudian kita itu kesusu gitu loh. Yang teman-teman kesusu, misal katakanlah pokoknya Korwil harus ada bulan Januari. Kalau nggak ada Korwil Januari, kami nggak jadi sobat ngarit lagi ya. Ya silakan kalau mau seperti itu. Tapi kan kita pasti memperjuangkan itu orang-orang yang serius, orang-orang yang memang benar-benar bekerja sama untuk kebaikan bersama. Bukan kepentingan sobat ngarit aja, tapi kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Kalau yang seperti itu ya silakan aja. Jadi harus dipikirkan dulu teman-teman ya. Harus dipikirkan dulu strateginya seperti apa. Gerakan ini bermanfaat nggak bagi masyarakat? Kan bentuknya ini ormas nih nantinya. Karena ADRT-nya mau Muhammadiyah, mau NU, mau Pemuda Pancasila, GRIP itu semua ormas semua itu gerakannya. Jangan-jangan nanti kita urus perizinannya, urus untuk asosiasi atau organisasinya, jangan-jangan kita malah merugikan orang. Lah itu loh. Jadi teman-teman grassroots dari bawah yang mengutarakan untuk Korwil sobat ngarit kita pertimbangkan ya. Kita bukan nge-ACC dan tidak menolak, kita pertimbangkan. Dan kita kaji betul. Kalau bisa memang direalisasikan. Tapi dengan catatan harus kemudian semuanya diatur sebagaimana mestinya. Gitu loh. Jadi buat teman-teman itu yang memang untuk usahanya lebih lancar. Buat teman-teman yang nggak punya pekerjaan, biar punya pekerjaan. Teman-teman yang memang butuh network, biar ada network. Jadi gerakannya bagus gitu loh. Ini bukan berbicara tentang Mas Iyun apa Tom Lee lagi nih. Berbicaranya tentang kemaslahatan bersama melalui sobat ngarit. Gitu teman-teman. Korwil bagus tapi harus ditata. Ya teman-teman ya. Jadi artinya mungkin saya pamit dulu. Posisi saya baru selesai rapat di DPR. Aduh. Dan buat teman-teman sobat ngarit juga kalau misal mau ke DPR silakan. Tapi janjian dulu. Janjiannya sama dia ini. Ini tenaga ahli saya ini. Janjian di sini boleh.